Sultan Syahrir Ijaan Lama, Sultan Syahrir, 5 Maret tahun 1999 April tahun 1966 adalah seorang intelektual, perintis, dan revolusioner kemerdekaan Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, ia menjadi politikus dan Perdana Menteri pertama Indonesia. Ia menjabat sebagai Perdana Menteri Indonesia dari 14 November tahun 1945 hingga 20 Juni tahun 1947. Syahrir mendirikan Partai Sosialis Indonesia pada tahun 1948. Ia meninggal dalam pengasingan sebagai tawanan politik dan dimakamkan di TMP Kalibata, Jakarta. Sultan Syahrir ditetapkan sebagai salah seorang pahlawan nasional Indonesia pada tanggal 9 April tahun 1966 melalui Kepres nomor 76 tahun 1966. Syahrir lahir di Padang Panjang, Sumatera Barat dari pasangan Muhammad Rasad dengan gelar Maharaja Sultan bin Leman dan gelar Sultan Palindih dari Koto Gadang, Agam, Sumatera Barat dan Putih Siti Rabia yang berasal dari negeri Natal, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Ayahnya menjabat sebagai penasehat Sultan Delhi dan kepala jaksa di Landraat Pengadilan Negeri Medan. Syahrir bersaudara sayar dengan Rohana Kudus, aktivis, serta wartawan wanita yang terkemuka. Syahrir bersaudara kandung dengan Sultan Syahsam, seorang maklar saham pribumi paling berpengalaman pada masanya, dan Sultan Nuralamsyar, seorang jaksa dan politikus Partai Indonesia Raya Parindra. Syahrir mengenyam pendidikan di Sekolah Dasar LS dan Sekolah Menengah MWLO terbaik di Medan. Hal ini mengantarkannya kepada berbagai buku-buku asing dan ratusan novel Belanda. Malamnya dia mengamen di Hotel di Burkine, Hotel Nator Dharmadeli, hotel khusus untuk tamu-tamu Eropa. Pada tahun 1926, ia selesai dari MWLO, masuk sekolah lanjutan atas AMS di Bandung. Di sekolah itu, dia bergabung dalam Himpunan Teater Mahasiswa Indonesia Batovis sebagai sutradara, penulis skenario, dan juga aktor. Hasil mentas itu, dia gunakan untuk membiayai sekolah yang ia dirikan. Raja Volksuniversiteit Cahaya Universitas Rakyat. Di kalangan siswa sekolah menengah MS Bandung, Syahrir menjadi seorang bintang. Syahrir bukanlah tipe siswa yang hanya menyibukkan diri dengan buku-buku pelajaran dan pekerjaan rumah. Ia aktif dalam klub debat di sekolahnya. Syahrir juga berkecimpung dalam aksi pendidikan melek huruf secara gratis bagi anak-anak dari keluarga tak mampu dalam Cahaya Volksuniversiteit. Aksi sosial Syahrir kemudian menjurus jadi politis ketika para pemuda masih terikat dalam perhimpunan-perhimpunan kedarahan. Pada tanggal 20 Februari tahun 1927, Syahrir termasuk dalam 10 orang penggagas pendirian Himpunan Pemuda Nasionalis, Jong Indonesia. Perhimpunan itu kemudian berubah nama jadi Pemuda Indonesia, yang menjadi motor penyelenggaraan Kongres Pemuda Indonesia, kongres monumental yang mencetuskan Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Sebagai siswa sekolah menengah, Syahrir sudah dikenal oleh polisi Bandung sebagai pemimpin redaksi majalah Himpunan Pemuda Nasionalis. Dalam kenangan seorang temannya di AMS, Syahrir kerap lari digebah polisi karena membandel membaca koran yang memuat berita pemberontakan PKI tahun 1926, koran yang ditempel pada papan dan selalu dijaga polisi agar tak dibaca para pelajar sekolah. Syahrir melanjutkan pendidikan ke negeri Belanda di Fakultas Hukum, Universitas Amsterdam. Di sana, Syahrir mendalami sosialisme. Secara sungguh-sungguh ia berkutat dengan teori-teori sosialisme. Dia akrab dengan Salomon Tas, ketua klub mahasiswa Sosial Demokrat, dan istrinya Maria Ducatel, yang kelak dinikahi Syahrir. Meski sebentar, kelak Syahrir menikah kembali dengan Poppy, kakak tertua dari Sujatmoko dan Miriam Budiarjo. Dalam tulisan kenangannya, Salomon Tas berkisah perihal Syahrir yang mencari teman-teman radikal, berkelana kian jauh ke kiri, hingga ke kalangan anarkis yang mengharamkan segala hal berbau kapitalisme dengan bertahan hidup secara kolektif, saling berbagi satu sama lain kecuali sikat gigi. Demi lebih mengenal dunia proletar dan organisasi pergerakannya, Syahrir pun bekerja pada Sekretariat Federasi Buruh Transportasi Internasional. Selain menceburkan diri dalam sosialisme, Syahrir juga aktif dalam Perhimpunan Indonesia PI yang ketika itu dipimpin oleh Muhammad Hatta. Di awal tahun 1930, pemerintah Hindia Belanda kian bingis terhadap organisasi pergerakan nasional. Dengan aksi razia dan memenjarakan pemimpin pergerakan di tanah air yang berbuntut pembubaran Partai Nasional Indonesia PNI oleh aktivis PNI sendiri,
Berita tersebut menimbulkan kekhawatiran di kalangan aktivis PI di Belanda. Mereka selalu menyerukan agar pergerakan jangan jadi melempem lantaran pemimpinnya dipenjarakan. Seruan itu mereka sampaikan lewat tulisan bersama Hatta. Keduanya rajin menulis di Daulat Rakyat, majalah milik Pendidikan Nasional Indonesia. Dan memisikan pendidikan rakyat harus menjadi tugas utama pemimpin politik. Penghujung tahun 1931, Syahrir meninggalkan kampusnya untuk kembali ke tanah air dan terjun dalam pergerakan nasional. Syahrir segera bergabung dalam Organisasi Partai Nasional Indonesia PNI Baru, yang pada Juni tahun 1932 diketuainya. Pengalaman mencemplungkan diri dalam dunia proletar ia praktikkan di tanah air. Syahrir terjun dalam pergerakan buruh. Ia memuat banyak tulisannya tentang perburuhan dalam Daulat Rakyat. Ia juga kerap berbicara perihal pergerakan buruh dalam forum-forum politik. Mei tahun 1933, Syahrir didaulat menjadi Ketua Kongres Kaum Buruh Indonesia. Hatta kemudian kembali ke tanah air pada Agustus tahun 1932. Segera pula ia memimpin PNI Baru. Bersama Hatta, Syahrir mengemudikan PNI Baru sebagai organisasi pencetak kader-kader pergerakan, berdasarkan analisis pemerintahan kolonial Belanda. Gerakan politik Hatta dan Syahrir dalam PNI Baru justru lebih radikal ketimbang Soekarno dengan PNI-nya yang mengandalkan mobilisasi massa. PNI Baru, menurut polisi kolonial, cukup sebanding dengan organisasi Barat, meski tanpa aksi massa dan agitasi secara cerdas, lamban namun pasti. PNI Baru mendidik kader-kader pergerakan yang siap bergerak ke arah tujuan revolusionernya. Karena takut akan potensi revolusioner PNI Baru, pada Februari tahun 1934, pemerintah kolonial menangkap, memenjarakan, kemudian membuang Syahrir, Hatta, dan beberapa pemimpin PNI Baru ke Bovendigul, hampir setahun dalam kawasan malaria di Papua itu. Hatta dan Syahrir dipindahkan ke Banda Neira untuk menjalani masa pembuangan selama 6 tahun.